Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Diah Titi sebagai dosen pengampu mata kuliah Humanistik dan Psikologi Positif serta teman-teman semua yang kami hormati. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai grit. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Aura Fadila dengan NIM 224, Kansa Maulida dengan NIM 230, Barkah Iqbal Dwi Utomo dengan NIM 233, Vincent Alexius dengan NIM 235, dan Tamara Gladys dengan NIM 245. Baik teman-teman, mari kita simak. Berikut adalah poster kami yang berukuran 800 x 200 mengenai grid secara keseluruhan yang berisikan tentang definisi, dimensi, aspek, hasil riset, dan juga tips dan trik untuk mengembangkan grid, yang harapannya poster ini dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan. Apa itu grit? Teori mengenai kegigihan atau grit dikenalkan oleh Angela Duckworth, yaitu seorang akademisi, psikolog, dan penulis sains populer yang menetap di Amerika. Kegigihan atau grit adalah salah satu variabel psikologis yang berdasar pada kekuatan karakter individu yang tertarik dalam proses indikator untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, ditambah dengan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan. Konsep umum grit ini dalam bidang psikologi terkait dengan ketekunan, tahan banting, ketahanan, ambisi, bekerja keras, kebutuhan untuk berprestasi, dan juga kesadaran dari individu. Lebih lanjut, Duckworth juga mengatakan bahwa kegigihan atau grit merupakan karakter yang ditunjukkan melalui perilaku untuk mempertahankan ketekunan dan semangat dalam mencapai tujuan jangka panjang yang diharapkan. Kegigihan atau grit juga merupakan salah satu untuk menentukan di mana seseorang dapat menempatkan upaya mereka untuk bertahan dalam menghadapi tantangan hidup. Baik, berikut ada grit dimension di mana Duckworth mengidentifikasi dua hal yang menjadi dimensi dalam grit, yaitu consistency of interest dan perseverance of effort. Berikut penjelasan dimensi-dimensi kegigihan atau grit. Yang pertama, consistency of interest atau konsistensi minat diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan minat pada satu tujuan. Individu yang memiliki konsistensi minat biasanya minatnya tidak mudah teralihkan atau berubah-ubah pada setiap waktu maupun keadaan. Individu tersebut tetap mempertahankan minatnya dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, ada perseverance of effort atau ketahanan dalam berusaha. Artinya bahwa individu tidak takut menghadapi tantangan atau hambatan yang menghalanginya dalam meraih cita-citanya, yaitu tetap bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan jangka waktu yang panjang. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan dimensi kegigihan yaitu konsistensi minat, kemampuan untuk mempertahankan minatnya, dan ketahanan dalam berusaha tidak takut menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan grit. Yang pertama ada pendidikan. Dimaknai dengan orang-orang yang berpendidikan memiliki kegigihan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang kurang berpendidikan pada usia yang sama. Yang kedua ada usia, yaitu dimaknai dengan orang dengan usia yang lebih dewasa memiliki kegigihan yang lebih tinggi daripada orang yang berusia lebih muda, karena orang yang lebih tua memiliki pengalaman dalam melewati berbagai rintangan. Dan yang ketiga ada conscientiousness, yaitu berhubungan dengan pilihan untuk berpindah karir pada seseorang. Orang yang memiliki conscientiousness, usia dan pendidikan tinggi 35% lebih kecil kemungkinannya untuk berpindah karir. Aspek-aspek kegigihan menurut Majerski 2008. Yang pertama ada kegairahan atau antusiasme. Secara tidak langsung berhubungan dengan sesuatu, motivasi yang tinggi. Kegairahan juga dapat memperkirakan bahwa kegigihan pada seorang itu sendiri karena ketekunan. Yang kedua ada kualitas untuk bertahan, merupakan suatu keadaan di mana menggambarkan situasi yang tidak kehilangan arah tujuan ketika menghadapi suatu hambatan. Yang ketiga, kekuatan untuk melawan frustasi, menggambarkan bagaimana orang yang memiliki kegigihan yang tinggi tidak memiliki sikap yang pesimis apabila menghadapi suatu hambatan atau tantangan di dalam hidupnya. Selanjutnya, terdapat dua riset terhadap grit yang akan kami kemukakan dari poster kami, yakni yang pertama, terdapat pengaruh signifikan pada grit terhadap self-determination atlet yang memutuskan kembali berkompetisi pasca mengalami cedera berat. Hal ini dikarenakan orang yang dengan grit yang tinggi akan menunjukkan sifat konsisten akan sesuatu yang disukainya. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengaruh grit terhadap keterikatan kerja. Semakin tinggi grit, maka semakin tinggi pula keterikatan kerja karyawan generasi milenial. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Saya Rafa Delisara Putri dengan 3 digit tim terakhir 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menumbuhkan grit. Itu ada 4. Yang pertama, menggali minat dan passion kita. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa minat dan passion kita. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui apa minat dan passion kita, kita harus terus berlatih. Nah, setidaknya sediakan waktu 15 menit per hari untuk
berlatih agar meningkatkan jam terbang kita. Lalu selanjutnya ada tentukan tujuan. Tentukan tujuan jangka panjang yang bisa membuat kita pantang menyerah, karena grit ini adalah ketekunan jangka panjang, bukan yang sehari atau per minggu, tapi bertahun-tahun. Lalu selanjutnya ada harapan atau hope. Harapan ini berhubungan dengan mindset seorang, yaitu grow mindset dan fixed mindset. Contohnya dari fixed mindset itu orang yang pesimis. Nah, mental block seperti ini akan menghalangi seorang untuk mencoba sesuatu. Nah, jadi kita perlu growth mindset sebagai harapan bahwa kita bisa mencoba dan tekun berlatih untuk menjadi lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian pembahasan grit yang bisa kelompok kami sajikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Ibu Diah Titi dan juga teman-teman semua yang sudah menyimak pembahasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.